Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya. Presiden Prabowo Subianto selamat atas pelantikannya yang berlangsung begitu lancar dan mendapatkan respon yang begitu positif juga, termasuk saat mengumumkan kabinet kemarin, Pak Prabowo. IHSG langsung dari merah jadi hijau nih, Pak. Begitu ya? Iya. Oh, alhamdulillah, alhamdulillah. Iya, dan sekarang kini kita berterima kasih sekali dikasih kesempatan untuk join di retret Kabinet Merah Putih ya, Pak ya. Ini di Akmil. Nah, ini pertama kali nih Pak dalam sejarah kabinet, para menteri, wamen, dan kepala-kepala badan mendapatkan pembekalan gitu ya Pak ya, sebelum bertugas. Apa Pak yang mendorong Pak Prabowo menyelenggarakan rangkaian pembekalan ini bagi para menteri Bapak? Sebuah kabinet negara sebesar kita tidak mungkin berasal dari suatu kelompok. Tidak mungkin berasal dari satu partai. Mungkin saja nanti di kemudian hari, tapi sekarang saya kira masih sulit. Dan saya berpendapat bahwa harus ada kerjasama yang baik di antara tokoh-tokoh elit, tokoh-tokoh politik, dan tokoh-tokoh kemasyarakatan. Dengan demikian, dengan asal yang berbeda-beda, perlu proses saling mengenal. Bonding ya Pak ya? Bonding, ya team building. Ini sangat dibutuhkan di setiap usaha. Kalau kita mau bentuk tim sepak bola, itu lama proses ya, teamwork. Iya, sehingga orang kerjanya tuh baik, saling mendukung, saling mengisi. Jadi ini usaha saya juga meraba-raba, saya kan juga baru pertama kali jadi presiden kan. Jadi, tapi semua merasa, saya lihat cerah, saya lihat everybody happy, gembira, ya, saling, jadi suasana lain gitu. Iya. Dan ini tempatnya juga apa ya, bersih, jauh dari mana-mana. Udaranya bersih ya Pak. Ya. Kemarin kan waktu diberangkatkan dari Jakarta menuju ke sini Pak, ini Lembah Tidar ya, kan dinaikkan pesawat Hercules. Ada alasan khusus nggak Pak, kenapa naik Hercules? Saya kira para menteri, wakil menteri sebagai pejabat negara harus mengenal semua institusi yang ada di pemerintahan, kalau bisa. Termasuk diantaranya institusi pertahanan. Jadi mereka tahu bahwa alat-alat pertahanan itu sangat efektif, berguna, bermanfaat. Hercules sebagai contoh bisa angkut pasukan, bisa angkut barang, bisa memberi bantuan cepat kalau ada bencana, bisa evakuasi korban. Jadi sangat-sangat bermanfaat. Saya kira bagus, mereka belum pernah ada. Iya, banyak yang belum pernah banyak yang belum pernah ya Pak ya. Sampai ada yang berdoa kenceng-kenceng. Iya. Pak, kemudian yang banyak jadi pertanyaan juga nih Pak ya. Lokasinya nih Pak, karena di Akademi Militer di Magelang. Ya. Kenapa? Ada pertimbangan khusus juga nggak? Daerah ini daerah penuh sejarah. Jadi daerah ini ratusan tahun terus menjadi ajang perlawanan terhadap penjajah. Sultan Agung lewat sini, di Ponorogo, di sini tempatnya dia bergerilya. Dan ini Bukit Tidar ini ada suatu kepercayaan bagi terutama orang Jawa bahwa Bukit Tidar ini pakunya Pulau Jawa. Oke, pakunya Pulau Jawa. Siap. Jadi ini ada mitos di sini. Ya tradisi lah semua. Banyak yang tradisi kita harus napak tilas atau harus naik ke atas Bukit Tidar waktu kita muda itu. Waktu Taruna ya Pak? Iya. Itu berapa kali Pak kalau Taruna
Harus naik Bukit Tidar. Minimal 2 kali. Minimal 2 Waktu kali. pertama masuk dan kalau udah Terakhir. mau ya. Oh, oke. Ya. Baik, Pak Prabowo. Ini kabinet Bapak Kabinet Merah Putih ini saat di-announce mendapatkan respon yang positif ya Pak dari pasar. Menurut Bapak, kira-kira apa faktor penentunya Pak? Alhamdulillah kalau pasar menilai baik. Tapi niat saya selalu adalah mencari orang yang tepat pada tempat yang tepat karena ini adalah akan menjalankan misi-misi yang tidak ringan. Jadi saya butuh satu tim yang terbaik. Saya kira itu. Karena itukah Bapak kemarin menyampaikan bahwa akan mengevaluasi setiap 6 bulan sekali? Saya kira tidak terpaku waktu ya. Saya tanamkan rasa tanggung jawab. Saya menggugah cinta tanah air. Kalau orang itu cinta tanah air, kalau orang itu sadar dia harus bekerja untuk kepentingan sebaik-baiknya rakyat dan bangsa, saya kira hasilnya akan baik. Yang repot kalau dia punya pemikiran atau agenda-agenda, oh saya punya wewenang, saya punya kekuasaan, saya akan cari peluang untuk kepentingan saya atau kelompok saya sendiri. Nah, ini nanti kurang baik. Lalu Pak, bagaimana dengan pembagian peran antara Presiden dan Wapres Pak? Karena kemarin sudah mulai banyak yang menduga-duga nih Pak, tapi mungkin bisa jadi salah ya, bahwa Pak Prabowo nanti akan banyak ke urusan internasional sedangkan Wapres ke domestik. Nggak ada pemikiran begitu, jadi nggak bisa kan. Seorang presiden dipilih untuk memimpin negara. Ya, dan sebetulnya saya ingin fokus ke dalam negeri sebetulnya. Ya kan, internasional itu saya hanya menjaga hubungan baik, tapi fokus saya adalah kesejahteraan rakyat, kemakmuran bangsa. Pak Prabowo, ini kita ingin tanya soal visi-visi Bapak ya. Karena kemarin Bapak sudah 2 kali menyampaikan pidato. Yang pertama saat pelantikan, kemudian sidang kabinet paripurna yang pertama. Nah, di sidang kabinet pertama ini Bapak memberikan beberapa peringatan keras nih Pak. Salah satunya mengenai makan bergizi gratis. Saya harus yakin, saya pertaruhkan kepimpinan saya. Bagi saya, makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil ini adalah strategi yang tidak mendukung hal ini. Silakan keluar dari pemerintah yang saya pimpin. Tegas dan keras. Nah, apa Pak yang membuat Bapak begitu yakin Indonesia harus punya program ini? Oh iya, bagi saya ini sangat penting. Masa depan kita tergantung anak-anak kita, anak-anak Indonesia. Anak-anak kita, bahkan seluruh rakyat Indonesia harus tidak boleh lapar. Karena kita negara punya kekayaan yang besar. Bisa dinikmati adalah rakyat kita makan cukup. Jadi kalau ada yang tidak mendukung prinsip ini, ya nggak perlu dekat-dekat saya lah. Apalagi ikut pemerintah saya. Ya, saya terang-terangan aja. Bagi saya hal ini prinsip, kita sudah hitung, negara lain sudah jalankan ini cukup lama. India berani, padahal India per kapitanya setengah dari Indonesia. Dia berani dan dia sudah lakukan ini saya kira sudah lebih dari 10 tahun. Pak Prabowo, tapi apa efek domino mungkin Pak yang Bapak harapkan dari program ini? Iya, terutama bagi saya concernnya adalah untuk makanan dari anak-anak dan ibu-ibu hamil. Tapi ternyata para pakar mengatakan kalau memang kita lakukan itu dan pembelian bahan-bahan berada di daerah, di kabupaten, di kecamatan, di desa-desa, itu menimbulkan suatu dampak bahwa rakyat itu penghasilannya bisa tambah. Ya, para petani, produsen mendapat suatu pasar yang
terjamin ya bahwa ada yang beli produk-produk mereka. Tiap hari kan kita perlu telur, perlu sayur, perlu ayam, perlu ikan, perlu nasi. Artinya Sangat-sangat baik. Ya. akan sangat mendorong. Berapa uang yang beredar di Hmm. kabupaten ke bawah, di daerah-daerah, juga di provinsi, tapi beredar di rakyat, ya kan? Apakah ini yang juga mendorong Bapak untuk biar cepat-cepat nih bisa swasembada pangan gitu ya Pak ya? Oh, kalau swasembada pangan itu mutlak. Negara mau aman, negara mau berdaulat, ya harus bisa beri makan rakyatnya sendiri. Tapi terobosan apa nih Pak kira-kira yang akan Bapak lakukan untuk dapat menciptakan swasembada pangan karena kurun waktunya nih singkat ya Pak ya, 4 sampai 5 tahun. Kalau kita hitung, kita bisa swasembada pangan. Hmm. Kita sudah berapa kali pernah swasembada pangan. Tapi ini perlu konsistensi, perlu suatu tekad dan terutama peran dari pemerintah yang kokoh. Ya, negara harus kuat. Pak, kemudian ada lagi pernyataan Bapak ya, yang Bapak tekankan ini di 2 pidato Bapak. Saya katakan berkali-kali bahwa negara yang merdeka, rakyatnya harus merasakan kemerdekaan. Janganlah kita bangga menjadi anggota G20 kalau rakyat kita masih banyak yang miskin, masih banyak yang lapar. Sebenarnya apa sih Pak kegelisahan atau ketidakpuasan Bapak terkait hal ini? Tidak manusiawi. Kita merdeka sudah sekian puluh tahun, kita tahu kita kaya, masa saudara-saudara kita hidupnya sangat sulit. Ini nggak boleh terjadi. Kita sebagai pemimpin tidak pantas jadi pemimpin. Kalau kita tidak berbuat sesuatu yang bisa secepat-cepatnya memberi hasil kemerdekaan, memberi sebagian daripada kekayaan kita terasa oleh sebesar-besarnya rakyat kita. Kalau masih soal rakyat miskin nih Pak ya, ini Ya. kita pasti bisa bicara mengenai subsidi yang masih belum tepat sasaran. Nah, apakah ada rencana nih Pak mengubah subsidi misalnya nih BBM yang kurang tepat sasaran mungkin menjadi yang lebih tepat seperti BLT atau yang lainnya? Ya, ini kita sedang pelajari, kita kaji, kita cari alternatif yang terbaik ya. Kita upaya terus bagaimana lebih tepat sasaran. Sudah banyak kemajuan, tapi kita ingin lebih tepat lagi sasarannya. Jangan sampai subsidi itu justru dinikmati oleh orang-orang kaya. Pak Prabowo Bapak juga berkali-kali menegaskan soal pemberantasan korupsi. Bapak menegaskan, mengingatkan kepada para menteri untuk jangan korupsi. Tapi permasalahan korupsi ini kan seperti permasalahan abadi ya Pak. Maksudnya bahkan di saat usia KPK sudah mencapai 22 tahun. Strategi apa lagi yang akan Bapak gunakan untuk pemberantasan korupsi ini ke depan? Kita harus menjamin kualitas hidup yang cukup dan yang baik untuk para pengambil keputusan yang penting. Sesudah itu ya kita harus punya sistem pengawasan yang ketat dan kembali tekad untuk menegakkan hukum dengan tegas. Tapi menurut saya yang lebih parah adalah keserakahan. Serakah, nafsu yang sangat besar untuk mengeruk kekayaan yang sebesar-besarnya agar dia bisa berkuasa panjang, kira-kira gitu. Tapi yang terutama adalah kita harus cari sistem yang benar, ya. Tapi sekarang dengan digitalisasi, dengan komputerisasi, dengan AI, ya, artificial intelligence, ini saya kira banyak yang bisa dikerjakan untuk mengurangi korupsi. Pak Prabowo, sekarang kita ke politik luar negeri. Bapak kemarin menekankan bebas aktif, good neighbor, berprinsip dan anti penindasan dan penjajahan gitu ya. Seperti apa Pak elaborasinya? Apakah kemarin keikutsertaan Indonesia di BRICS menjadi salah satunya? Dan BRICS
kita lihat ekonomi-ekonomi besar, India, Brazil, Tiongkok, Afrika Selatan sudah di situ, dan negara-negara tetangga kita banyak yang sudah ke situ ya. Thailand, Malaysia nyatakan minat, Emirat Arab, Mesir. Jadi kita ambil keputusan atau kita melihat bahwa saya kira Indonesia perlu juga punya kehadiran di tempat itu ya, supaya kita baik di semua tempat lah. Indonesia ini kan tidak boleh ikut blok-blokan, tapi kita mau berada di mana-mana. Oke, oke. Lalu terkait dengan Palestina, hal konkret apa Pak yang bisa Indonesia kontribusikan ke depan? Ya, kita selalu berusaha untuk mediasi, kita berusaha untuk yakinkan semua pihak, tapi yang jelas apa yang kita bisa bantu ke Palestina kita coba membantu. Kita sudah beri beasiswa, banyak mahasiswa mereka sekolah di kita. Kalau sekarang secara fisik kita sudah kirim tim dokter dan tim tenaga kesehatan sudah di Gaza sekarang ya. Dan juga gini, kalau insya Allah ada gencatan senjata, kita juga siap mengirim pasukan perdamaian. Bapak dulu kategorinya taruna baik dan pintar atau taruna keren tapi agak nakal? Saya kira agak nakal. Agak nakal. Dengan sebaik-baiknya. Dengan sebaik-baiknya. Pak Prabowo, sekarang kita mau kasih pertanyaan ringan nih Pak. Bapak tinggal jawab true or false. Apa benar Prabowo Subianto tidak pernah mencatat pelajaran saat di Akabri? False. False. Tetap nyatat ya Pak ya? Catat. Oh catat. Katanya ada yang bilang saking pinternya nggak pernah nyatat. Enggak. Catat, tapi kalau catatannya baik atau tidak baik saya nggak tahu itu. Oh gitu. Bapak dulu kategorinya taruna baik dan pintar atau taruna keren tapi agak nakal? Saya kira agak nakal. Agak nakal. LSM pertama di Indonesia adalah LSM Pembangunan yang didirikan tahun 1968. True or false? Saya nggak tahu. Memang saya ikut dulu bersama beberapa aktivis pemuda, kita mendirikan lembaga pembangunan. Tapi saya nggak tahu apakah itu LSM pertama atau tidak. Oke. Ya. Oke. Waktu itu gimana ceritanya Pak? Bapak Ya, infonya dengan Suhogi salah satunya ya Pak? Ya? antara lain Suhogi sama teman-teman. Dulu kan 68 tuh habis banyak pemuda-pemuda, mahasiswa pelajar ikut-ikut kesatuan aksi Iya, kan. betul, betul. Tapi kita juga ingin berperanan. Dari dulu saya sudah concern terhadap masalah saudara-saudara kita yang di pedesaan, di daerah-daerah yang susah. Apa sih Pak, waktu itu kan Bapak masih sangat muda ya? 16 atau 17 tahun ya Pak Prabowo ya, tapi sudah memiliki concern seperti itu. Kira-kira apa sih yang mendorong Pak? Apakah diskusi dengan Pak Mitro? Saya kira suasana waktu itu ya. Suasana waktu itu. Suasana waktu itu dan juga orang tua saya. Ya, dan suasana waktu itu kan begitu. Kita baru merdeka, kita ingin mengejar supaya negara kita tidak terlalu ketinggalan lah. Jadi idealisme kita masih besar waktu itu. Apa sih Pak, kalau boleh tahu, yang didiskusikan saat makan malam di keluarga Pak Sumitro saat itu? Biasanya. Saya kira karena bapak saya seorang tidak hanya guru besar, pendidik, dia juga seorang pemimpin politik, seorang yang sangat idealis bapak saya itu. Dia orangnya sangat pintar ya, jauh lebih pintar dari saya. Tapi jadi kalau beliau kan terkenal dulu, bahkan di zaman Belanda beliau tuh bisa ngalahkan orang-orang Belanda di sekolah.
Jadi setiap kesempatan selalu beliau sambil diskusi, sambil ya mungkin mengajarkan nilai-nilai, mengajarkan pengalaman beliau, mengajarkan gagasan-gagasan beliau. Jadi saya banyak menyerap, banyak mendengar gitu. Sambil ngobrol, sambil banyak Iya, belajar iya. ya. Pak, ini sekarang saya mau nanya ini karena banyak pihak kemarin yang jadi viral nih. Karena Bapak menggunakan Maung Garuda, kendaraan buatan Indonesia. Kedepannya nih Pak Prabowo, apakah Maung Garuda ini akan digunakan sebagai kendaraan resmi kenegaraan? Iya, saya inginnya seperti itu. Kehormatan bangsa, kebanggaan, sebaiknya kita bisa pakai produk kita sendiri. Jadi saya sudah merencanakan kemungkinan besar nanti semua menteri, semua wakil menteri, dirjen, pejabat, mungkin tingkat gubernur, bupati, wali kota, sebaiknya menggunakan kendaraan buatan bangsa Indonesia sendiri. Terutama TNI Polri ya, saya kira. Itu cita-cita saya dari kecil, alhamdulillah tercapai pada saat saya Menteri Pertahanan dan sekarang Presiden. Pak, tapi kalau kita perhatikan mobil Pak Prabowo putih terus ya Pak warnanya. Kenapa Pak? Ya saya suka aja. Suka warna Ya. putih? Saya suka aja warnanya cerah begitu ya. Ya. Pak Prabowo, Presiden RI ke-8 ini diperoleh setelah 4 kali gagal dalam Pilpres ya. Tapi Bapak terus mencoba lagi. Apa sih Pak atau siapa yang menyebabkan Bapak terus mencoba lagi? Saya kira karena cinta tanah air satu, saya tidak rela Indonesia diinjak-injak oleh bangsa manapun. Saya tidak suka kekayaan Indonesia dirampok. Saya ingin berbuat yang terbaik untuk bangsa dan rakyat saya itu. Ini kan diperoleh dengan perjuangan panjang dan jalan yang berliku-liku gitu ya Pak ya. Menggambarkan perjalanan Bapak selama ini. Ada nggak Pak lagu atau pepatah yang paling tepat? Ada banyak lagu yang berkesan, tapi saya suka lagu One Moment in Time ya. One Moment in Time. Okay. Ada versi Indonesianya itu saya suka juga. Versi Indonesianya kan gimana Pak? Kalau nggak salah berilah saya satu kesempatan. Oh ya? Oh, nyanyi dikit dong Pak, saya nggak tahu yang versi Indonesia. Berilah aku satu kesempatan untuk bisa wujudkan mimpiku. Saat rakyat kecil tersenyum bahagia, semua rukun dan bersatu. Presiden Prabowo Subianto, terima kasih untuk waktunya. Selamat bekerja Pak, dan selamat mewujudkan harapan dan juga doa-doa seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih.